Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, agar dalam proses pembelajaran hari ini dimudahkan untuk memahaminya. Baik, saya akan melanjutkan kembali materi terkait dengan triase, yang mana ini sangat penting di pelayanan emergensi, mengingat tenaga kesehatan dan jumlah pasien atau jumlah korbannya itu tidak sebanding ya. Jadi sangat penting dilakukan yang namanya triase. Apa itu triase? Nanti kita simak dari penjelasan berikutnya. Triase merupakan kata yang berasal dari Perancis, artinya trier atau macam, artinya bermacam-macam dalam memilah gangguan. Triase bisa dilakukan berulang-ulang karena kondisi pasien bersifat dinamis, artinya bisa berubah-ubah, bisa menjadi lebih baik atau bahkan bisa menjadi lebih buruk. Triase ini biasanya dilakukan di tempat kejadian bencana, di triase sebelum evakuasi ya, tiba di IGD, selama resusitasi, sebelum atau sesudah operasi, dan setelah tiba di ruangan. Jadi ini kita akan memilah pasien mana yang sekiranya perlu mendapatkan pertolongan atau pasien mana yang sekiranya bisa untuk ditunda pertolongannya dan tidak mengancam nyawanya. Ya, dari dasar triase ini kita akan mengecek pernafasan, kemudian peredaran darah, denyut nadi atau brain test, kemudian kesadaran atau respon. Tujuan dari triase adalah to do the most for the most, ya, memilih yang paling dari yang paling, atau melakukan yang paling dari yang terpaling. Ya, triase ini ada pertimbangannya. Pertama adalah kondisi ABCDE-nya. Ya, ini menjadi patokan yang sangat penting dalam mempertimbangkan atau memilah triasenya. Kemudian berat cederanya, jumlah pasiennya, kemudian sarana kesehatan yang tersedia, ya, artinya itu yang akan membantu kita dalam proses penanganannya. Kemudian kemungkinan hidup pasien. Kalau ternyata pasiennya memiliki angka hidup yang kecil, ya berarti lebih baik kita fokuskan kepada korban-korban atau pasien yang memiliki angka hidup yang lebih panjang. Kemudian penilaian cepat dalam triase. Triase yang dilakukan pada saat terjadi korban massal atau dalam kondisi bencana, ya, di lapangan, artinya misalnya bencana tsunami, bencana banjir, bencana longsor, itu dapat dilakukan dengan menilai tanda vital dan keadaan umum pasien, ya. Insya Allah orang awam bisa melakukannya, ya. Keadaan umum misalnya dicek aja responnya, pak, ayo ikut saya. Kalau berespon artinya dia masih sadar penuh. Menilai kebutuhan medik dari pasien, menilai kemungkinan hidup pasien, menilai sarana kesehatan yang ada di tempat, membuat prioritas penanggulangan pasien, dan memasang color tag sesuai dengan prioritas pasien. Di sini ada dua macam tipe triase. Yang sering dikenal adalah single pasien triase, kemudian rutin multiple causality triase. Ya, jadi ada beberapa macam. Nanti kalau kalian searching mungkin ada Australian triase, ya, ada start, ada merah kuning hijau, seperti itu. Ya, di sini kalau single pasien triase ada beberapa istilah. Yang pertama adalah emergency, yang mana ini adalah prioritas pertama. Artinya kondisi-kondisi ini yang memang mengancam nyawa. Jadi segera
perlu dilakukan tindakan segera. Pada kelompok ini mendapatkan prioritas pertama. Contohnya ya, cedera berat ya, kemudian AMI, akut miokard infark, yang sifatnya akut dan apabila dilakukan pertolongan secara cepat akan memberikan pertambahan atau memperpanjang kehidupan pasien. Kemudian shock atau shock anafilaktik ya, ini yang mengancam nyawa, yang mana jika dilakukan tindakan segera bisa menolong pasiennya. Kemudian ada kategori urgent. Urgent ini di sini ada priority 2. Pada kelompok ini harus sudah ditanggulangi dalam beberapa jam. Ya, artinya bisa ditunda untuk beberapa jam, tidak harus dilakukan sesegera mungkin seperti yang prioritas tadi. Termasuk pasien yang secara fisiologis stabil, tetapi dapat memperburuk bila tidak ditanggulangi dalam beberapa jam. Artinya jika kita menunda beberapa jam atau berjam-jam, maka akan mengganggu fisiologi pasien atau bisa menimbulkan masalah selanjutnya atau bahkan mengancam nyawa. Contohnya di sini adalah cedera spinal, ada stroke, ada appendicitis, ada cholecystitis ya. Contohnya stroke. Stroke ini kalau misalnya tidak dilakukan tindakan segera meskipun tindakan medikamentosa, maka akan bisa menyebabkan perburukan ya. Misalnya infarknya semakin lebar, meluas ya, kalau kita menunda penanganannya dalam beberapa jam. Kemudian appendicitis, yang nyeri yang sangat berlebihan, kita tunda, maka pasien itu akan mengalami hemodinamiknya, bisa berpengaruh terhadap hemodinamiknya, seperti itu. Kemudian yang kategori selanjutnya adalah non-urgent, atau ini masuk ke priority 3. Ada kondisi atau pada kelompok ini pasien secara hemodinamiknya masih stabil tetapi dengan cedera yang nyata ya, artinya ada cedera. Di sini contohnya adalah serasi kulit, ada kontusio, abrasi, ada fraktur tulang pendek atau sendi dan demam ya. Secara hemodinamik ini masih stabil, artinya ditunda dalam beberapa jam pun tidak akan mengalami perubahan hemodinamiknya atau mengganggu hemodinamik pasien, seperti itu. Kemudian ini ada kategori meninggal ya, jadi atau pasien-pasien yang memang prediksinya akan meninggal atau tidak jelas berapa lama dalam bertahan hidupnya ya, kondisi yang tidak jelas dalam bertahan hidup atau tidak meskipun setelah dilakukan resusitasi dan tindakan maksimum. Contohnya pada kasus-kasus post craniotomy namun terdapat kematian batang otak ya, kalau kita mau tindakan apapun tidak akan memberikan harapan hidup. Atau pada pasien-pasien kanker dengan stadium yang tinggi ya, karena stadiumnya sudah tinggi ya, otomatis metastase ke dalam tubuhnya pun sudah meluas ya, artinya kalaupun kita melakukan tindakan yang segera pun itu tidak bisa, maksudnya sangat tipis untuk menolong atau mempertahankan kehidupan pasien. Kemudian untuk selanjutnya ada tadi tipe triase yang kedua, yaitu rutin multiple costly triase. Kita yang sering pakai adalah simple triase atau rapid treatment start. Kita sering singkat dengan start. Prinsip dari start ini adalah mengatasi ancaman nyawa. Nanti kita bisa melihat dari pengkajian ABCD-nya ya, jalan nafas yang tersumbat serta perdarahan masif dari arteri itu sesuatu hal yang bisa mengancam nyawa. Dalam proses triase start ini tidak boleh lama-lama, artinya setiap pasien kita cek triasenya itu tidak lebih dari 1 menit ya. Makanya dalam melakukan triase kita konsen untuk triase ya, bukan untuk
melakukan pengobatan. Oh, kita menemukan sumbatan, ayo kita suction, enggak, tapi ada sumbatan jebret kita merah, langsung pindah ke yang lainnya, biar nanti ada tim lainnya yang akan melakukan tindakan selanjutnya untuk penanganannya ya. Jadi fokus untuk mentriase. Oh, ini ternyata saat ada korban banyak itu ke IGD ya, karena perawatnya dalam jumlah terbatas, misalnya 5 pasien yang datang ada 20, maka kita triase ya, mana yang masih artinya bisa teriak-teriak, artinya itu tidak ada gangguan di ABCD-nya ya. Tapi kalau pasien tidak sadar, kita langsung prioritaskan ke yang mengancam nyawa atau ke triase merah yang nanti akan kita bahas untuk pemilihan warnanya, seperti itu ya. Jadi jangan terkecoh, aduh sakit, tahan, artinya di situ tidak ada sumbatan jalan nafas ya. Artinya mereka masih bisa bernafas dibandingkan dengan orang yang diem dan mengalami penurunan kesadaran ya. Bagaimana dengan perfusi jaringan otaknya, seperti itu ya. Jadi jangan terlena dalam melakukan triase. Jadi fokusnya hanya melakukan triase, tidak melakukan pengobatan atau penata laksanaan. Nanti biarlah ada tim lain yang melanjutkan untuk melakukan pengobatannya atau penata laksanaannya. Ya, baik, kita lanjut. Kalau tadi kita terkait dengan prolog start, sekarang di kategori triase di start ini yang sering kita kenal dengan warna ya, merah, kuning, hijau, hitam ya. Merah, kuning, hijau, hitam ini memiliki makna tersendiri ya. Kita lihat warna merah ini artinya misalnya nanti di IGD atau pasiennya itu terpasang bendera atau apalah simbolik yang berwarna merah, atau ada kartu kecil ya, color paper yang mana itu untuk sebagai tanda triase, berarti pasien ini atau korban ini memang menunjukkan kondisi yang mengancam nyawa. Ditandai dengan apa? Ya itu berarti ABCD-nya itu terganggu, entah misalnya saluran nafasnya tersumbat, entah itu pasien sesak nafas hebat, atau terjadi perdarahan masif, shock, atau bahkan sampai timbul gangguan penurunan kesadaran ya. Artinya dari pengkajian A, B, C, D nya itu mengalami gangguan ya, tidak semuanya, salah satu yang mengenai itu sebagai kondisi yang mengancam nyawa. Itu ya kalau warna merah. Sekarang warna kuning. Warna kuning ini artinya masih bisa dilakukan sementara, namun tidak boleh berjam-jam lamanya ya, karena di sini vital sign-nya masih kondisi stabil ya. Atau kelompok hijau yang bisa ditangguhkan, masih bisa ditunggu ya. Kebanyakan korban masih bisa berjalan kaki, masih bisa ngobrol ya, artinya tidak ada gangguan ABCD-nya ya. Hanya saja memang ada perlu penanganannya. Kemudian hitam ini yang kelompok yang sudah meninggal atau tidak bisa diselamatkan kembali. Ini beberapa warna yang menunjukkan triase. Di beberapa rumah sakit di lingkungan kita masih menggunakan warna. Nanti kalian bisa melihat di IGD itu ada semacam apa itu, petunjuk ya, petunjuk arah warna merah, artinya itu pada saat di depan, saat di triase, pasien itu dimasukkan ke ruang merah, hijau ke ruang hijau, kuning ke ruang kuning ya. Seperti itu. Jadi tahu mana yang pasien harus mendapatkan tindakan sesegera mungkin karena mengancam nyawa, mana pasien yang bisa ditangguhkan atau ditunggu dalam beberapa jam. Ya ini alur gambarnya ya. Ini kalau bisa berjalan ya berarti tidak ada gangguan kan, artinya ringan, berarti hijau dia. Kemudian tidak. Kalau dari sisi pernafasan kita cek ya, karena dari ABCD-nya kita cek pernafasannya, bernafas nggak? Oke, bernafas. Tapi bernafasnya lebih dari 30 atau kurang dari 30? Kalau lebih dari 30,
ini ingat ya, namanya frekuensi pernafasan tidak bisa disamaratakan antara bayi dengan dewasa atau dewasa disamakan untuk ke bayi ya. Itu ya, jadi kalau lebih dari 30 kita sebuah kondisi yang parah, merah langsung. Kurang dari 30 artinya bisa dikatakan normal, maka cek perdarahan. Jika tidak ada denyut nadi radialis artinya henti jantung, bisa dikategorikan ke triase warna merah. Ada nadinya, kita cek kesadarannya. Jika tidak ada respon, kita ke merah. Jika ada respon dengan perintah sederhana pun ya, buka matanya gitu ya, pegang tangan saya gitu, itu perintah yang sangat sederhana, kita bisa masukkan ke sedang atau ke triase warna kuning. Kemudian tadi ya, dari peredaran nadinya, kemudian dari CRT-nya, capillary refill time-nya ya. Kalau lebih dari 2 detik ya berarti perfusinya jelek ya, berarti parah. Kalau kurang dari 2 detik kita cek lagi kesadarannya. Kalau tidak ada respon, merah. Kalau dengan respon sedang, dengan respon perintah sederhana berarti sedang. Seperti itu. Tuh ya. Sekarang bila tidak ada nafas, bebaskan jalan nafas ya. Jika bernafas parah ya, ada sumbatan ya, tidak ada tidak ada nafas, bebaskan jalan nafas, tapi kan masih ada gangguan ya, kita kategorikan merah. Tidak bernafas maka kita kategorikan hitam. Ini sama ya, jadi kalau pasiennya masih bisa berjalan, kita kategorikan hijau ya. Jadi kalau di rumah sakit itu tuh ngecek ya, pasien kan ada pintu ya, pintu pertama ya, artinya di situ kita bisa melihat, mengecek pasiennya seperti apa. Berarti artinya atau jalan, berarti kita langsung hijau, atau bisa ngomong aduh sakit-sakit, terus kita kaji selanjutnya apakah hijau atau kuning. Itu kalau di rumah sakit. Tapi kalau di bencana, lokasi bencana, kita bisa dengan cepat, siapa yang mendengar suara saya silahkan jalan mendekat ke saya ya, artinya itu yang bisa langsung kita tangani atau kita arahkan ke tim medis yang siap menolong. Kalau yang tidak ada berespon, artinya di situ ada yang misalnya fraktur tulang besar gitu yang menyebabkan pasien itu atau korban itu tidak bisa berjalan atau bahkan sampai penurunan kesadaran, maka tim penolongnya itu yang segera ke lapangan ya untuk mengecek satu per satu seperti itu ya. Di sini kalau tidak ada nafas setelah ethyl chain leaf ya berarti hitam. Respirasi lebih dari 30 merah, perfusi lebih dari 2 detik merah, penurunan kesadaran kita merah, dan lainnya itu kita kuning. Kemudian di sini ya, yang merah tadi semua pasien yang terdapat gangguan A, B, C, D-nya, airway, breathing, sirkulasi, disability. Itu contoh-contoh kasusnya ya. Kemudian warna ini mendapatkan warna yang sangat prioritas karena kondisinya sangat mengancam jiwa yang menyerang pada bagian vital atau bisa berdampak ke bagian vital. Kemudian warna kuning ini berbahaya, ditangani segera. Hanya saja jika tidak ditangani segera akan mengancam nyawa, bahkan menyebabkan gangguan vital. Contohnya di sini gangguan paru, luka bakar, kemudian cedera kepala sedang, diare, dehidrasi sedang ya. Kalau dehidrasi berat otomatis sudah ke merah, bisa menyebabkan penurunan kesadaran, muntah secara terus menerus sampai belum ada penurunan kesadaran, panas tinggi, kita kategorikan ini ke triase. Kemudian kalau triase hijau ini pasiennya hemodinamiknya masih bagus, vital sign-nya juga masih stabil. Di sini contohnya ya luka-luka memar ya, luka lecet, tertusuk duri, demam ringan, radang lambung yang biasa seperti itu ya. Artinya kita bisa menunda beberapa jam ya, yang
mana itu nantinya kalau tidak ditangani pun tidak akan menyebabkan gangguan hemodinamik atau tanda-tanda vital atau bahkan sampai mengancam nyawa. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, prolog sedikit terkait dengan triase. Nanti kalian bisa belajar kembali dari referensi yang lain ya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan penjelasan yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.